Para sahabat yang terkasih, salam berkah di akhir pekan di hari Sabtu ini. Sudah hari yang kedua di awal tahun ini. Semoga perjalanan kita senantiasa di bawah naungan dan berkat Tuhan, khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Tentang sebuah kejujuran. Ada dua buah ilustrasi. Yang pertama itu seorang teman di Hong Kong. Satu waktu dia pergi hiking. Wah, sementara hiking begitu, tiba-tiba dia lihat dompet ada di pinggir jalan. Setelah dia angkat dompet itu, di dalamnya itu dolar Amerika. Wah, tebalnya minta ampun. Wah, duk-daklah hati umat kita ini. Dan dia tahu, ya cobaan ini tidak mudah. Dan kemudian pada akhirnya suara hatinya mengatakan demikian. Ayo kamu ke kantor polisi, bawa uang dan dompet itu ke sana. Dan dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dia ke kantor polisi dan kemudian dia tulis di Facebook, wah saya temukan ini tadi. Wah, temannya katakan, waduh kenapa kamu tidak ambil dolar Amerika bro, pasti keren gitu untuk kedepannya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh teman ini. Nah, ilustrasi yang kedua, seorang umat juga kerja di perusahaan yang cukup baik. Dia rasa tidak nyaman di sana karena ada sesuatu yang berhubungan dengan kejujuran. Nah, dia keluar dari perusahaan itu dan cari di tempat kerja yang lain. Padahal posisi di sana sebetulnya itu menjanjikan, sangat bagus untuk dia. Tetapi dia rasa hatinya itu tidak nyaman. Maka dia putuskan untuk keluar dari sana. Nah, para sahabat yang terkasih, dari dua ilustrasi ini, kejujuran ini kadang-kadang itu mudah sekali untuk diungkapkan. Dalam hati itu penuh dengan tanda tanya atau pergumulan. Nah, inilah yang menjadi refleksi bagaimana Yohanes Pembaptis sendiri. Wah, di sungai Yordan itu dekat Betania di sana, ketika orang-orang utusan dari Yerusalem datang itu, di antara mereka ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tanya tentang siapakah dia? Apakah engkau adalah Mesias? Jawaban dari Yohanes itu tidak neko-neko, bukan. Lalu apakah engkau Elia? Juga bukan. Nah, siapa kamu? Jawaban jujurnya itu adalah dia adalah suara. Suara di padang gurun yang mempersiapkan. Nah, kemudian kalau begitu, kenapa kamu membaptis orang? Jawaban Yohanes Pembaptis itu sangat indah. Saya membaptis pakai air ini. Tetapi dia yang akan datang itu membaptis dengan air dan Roh Kudus. Inilah kejujuran dari Yohanes Pembaptis. Dia ngomong apa adanya. Dan kalau kita renungkan, para sahabatku yang terkasih, begitu indah. Awal tahun ini, tantangan ini sudah ada di depan mata tentang kejujuran. Banyak hal terjadi. Itu muncul persoalan karena ketidakjujuran. Ketidakjujuran dalam hidup berumah tangga misalnya. Atau ketidakjujuran dalam karya pelayanan. Itu juga tidak sedikit dalam gereja kita. Inilah yang menjadi tantangan refleksi untuk saya dan para sahabat. Bagaimana kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Katakan ya, kalau itu ya. Tidak, kalau itu tidak. Demikian kata Injil Tuhan. Karena itu mari di akhir pekan ini sembari besok di hari Minggu kita merenungkan bagaimana Tuhan hadir dalam Ekaristi. Tantangan yang pertama selama semalam ini sampai besok, renungkan tentang kejujuran. Apakah kita sudah jujur terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap diri sendiri, dan alam lingkungan ini. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.